Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung tanggal kadaluarsa di Excel. Disclaimer dulu ya teman-teman, ini bukan menentukan tanggal kadaluarsa tapi menghitung tanggal kadaluarsa. Kalau menentukan itu kan berarti kita harus melakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan bahwa misalnya produk A ini bisa bertahan berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Contoh di sini produk A bisa bertahan selama 35 hari, berarti nanti setelah 35 hari dia akan kadaluarsa. Nah, kita bukan menentukan itu tapi kita tinggal menghitungnya saja. Jadi kalau kita sudah dapatkan masa kadaluarsa dari setiap produk, maka kita tinggal hitung dengan menggunakan rumus ini ya teman-teman gitu. Nah, ada 3 kondisi. Ada yang produk dengan kadaluarsanya dalam beberapa hari, ada yang dalam beberapa bulan, dan beberapa tahun ya. Nah, kalau misalnya sebuah produk itu kadaluarsa dalam beberapa hari, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Ketikan sama dengan, pastikan kita sudah mengetikkan data tanggal produksinya teman-teman. Oke, ketikkan sama dengan, lalu klik pada sel yang berisi tanggal produksi, lalu tinggal kita tambahkan dengan jumlah hari masa kadaluarsanya. Misalnya ini kan dia kadaluarsa dalam 35 hari, berarti C4 tambah 35. Artinya kita menambahkan tanggal produksi dengan 35 hari berikutnya. Sehingga tanggal kadaluarsanya adalah tanggal 26 bulan 10 2025. Jadi 35 hari berikutnya dari tanggal 21 September 2025 adalah 26 Oktober tahun 2025 gitu ya. Itu kalau masa kadaluarsanya dalam hitungan hari. Kemudian kalau misalnya masa kadaluarsanya dalam hitungan bulan, contoh ini dalam 6 bulan, maka rumusnya seperti ini. Sama dengan IDATE, EDATE, kemudian kurung buka, lalu klik pada sel yang berisi tanggal produksi. Nah, kemudian ketikkan titik koma atau koma bergantung pada panduan yang ada di bawahnya. Nah, di sini di komputer saya panduan di bawahnya menunjukkan ini titik koma ya, berarti saya harus ketikkan titik koma. Kalau di teman-teman di sini munculnya koma, maka teman-teman harus ketikkan koma gitu ya. Nah, kemudian parameter keduanya adalah mon atau bulan. Jadi tinggal kita ketikkan berapa bulan masa kadaluarsanya. Di sini kan umurnya dalam 6 bulan ya, berarti tinggal kita ketikkan 6 kurung tutup. Artinya kita menambahkan 6 bulan dari mulai tanggal 21 September 2025. Sehingga kalau di enter hasilnya ini, tanggal 21 bulan 3 tahun 2026. Itu kalau masa kadaluarsanya dalam hitungan bulan. Nah, kalau misalnya masa kadaluarsanya dalam hitungan tahun, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Masih kita gunakan rumus IDATE, kurung buka, klik lagi pada sel yang berisi tanggal produksi, ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, kemudian contoh di sini masa kadaluarsanya dalam 5 tahun, berarti tinggal kita tulis seperti ini. 5 lalu kali atau bintang ya, 5 bintang 12. Satu tahun itu kan 12 bulan ya. Nah, berarti kalau 5 tahun berarti 5 kali 12. Gitu penulisannya, kurung tutup, enter. Artinya kita menambahkan tanggal 21 September 2025 dengan 5 tahun berikutnya. Berarti dia akan kadaluarsa di tanggal 21 September 2030. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.